Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi. Saya ingin presentasikan tentang etika bisnis ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun. Bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik, sampai bertutur kata. Semua itu ada planningnya. Bagaimana era global ini dituntut untuk menciptakan suatu persaingan yang kompetitif sehingga dapat terselesainya tujuan dengan baik. Kolusi, korupsi, mengandalkan koneksi kong kali kong menjadi suatu hal yang biasa dalam tatanan kehidupan bisnis. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritik pelaku bisnis bahwa bisnis adalah profit making active yang harus dicapai dengan cara-cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dicapai juga meliputi non-finansial, profit, moral, citra, pelayanan, tanggung jawab sosial, integritas, moral, mutu, kepercayaan. Kita juga perlu mendorong bangsa membangun sistem ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik dan lebih demokratis, menjadikan hukum yang suprematif di atas kekuasaan. Pelaku yang ingin maju ikuti aturan main yang jelas, adil, rasional, dan objektif tanpa mengandalkan KKN. Landasan teori. Pengertian etika bisnis. Bisnis menurut Abdurrahman sebagai yang dikutip oleh Fuad adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Orientasi atau motif dari suatu kegiatan bisnis ini merupakan Friedman adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang ekonomi dalam rangka peningkatan taraf hidup melalui pendapatan keuntungan dari kegiatan ekonomi itu. Yang kedua, teori etika bisnis. Pada saat ini banyak timbul permasalahan dan berbagai macam kasus yang terjadi mengganggu dunia bisnis. Teori etika bisnis pada dasarnya ada 5 jenis, yaitu teori deontologi. Istilah deontologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata deon yang berarti kewajiban. Dan yang kedua, teori teleologi. Teleologi merupakan istilah kata yang berasal dari kata Yunani, yaitu telos, yang berarti tujuan. Teori hak asasi. Teori hak asasi ini dapat mengatasi berbagai dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Teori keutamaan etika bisnis. Pada teori keutamaan, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa harus diutamakan dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dan yang kelima, teori relatif. Pada teori ini menyatakan bahwa etika itu bersifat relatif karena pada dasarnya dalam kondisi normal perilaku seseorang cenderung bersedia berperilaku baik. Pendekatan stakeholder. Stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis belakangan ini dengan mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di suatu pihak dan tuntutan etika di lainnya. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah kelompok primer, yaitu terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Dan yang kedua, kelompok sekunder, yaitu terdiri dari pemerintahan, lembaga asing, kelompok sosial atau media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya.
Pembahasan etika bisnis dalam pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Etika bisnis manajemen produksi. Didefinisikan etika produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan. Kegiatan produksi tersebut mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Setiap variabel input dan output mempunyai nilai yang positif. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia atau SDM, yaitu sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut personil, tenaga kerja, pekerjaan atau karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal atau non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan existing organisasi. Etika utilitarianisme. Utilitarisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilahnya ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar. Jadi kesimpulannya, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antara pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Saran: sudah seharusnya dalam manajemen produksi dan manajemen sumber daya alam manusia menerapkan etika bisnis, mengingat pentingnya beretika dalam bisnis. Karena bisnis tanpa etika, tentu otoritas organisasi atau perusahaan akan selaras dengan manajemen yang diharapkan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah dalam kata dan ucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.